Bayangkan kamu sedang duduk di teras rumahmu sore hari, sambil memandangi etalase kecil tempat kamu biasa menjual gorengan, minuman dingin, atau barang-barang rumahan. Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa ya usaha ini rasanya mandek di situ-situ saja? Sudah bertahun-tahun buka, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Padahal kamu rajin buka setiap hari, dari pagi sampai sore. Barang dagangan selalu tersedia, kamu pun ramah pada pembeli. Tapi entah kenapa, usahamu belum juga naik kelas. Masih saja kecil, masih saja sederhana, belum mampu membuka cabang atau menggaji karyawan tetap. Di titik inilah banyak pelaku usaha kecil merasa bingung. Mereka merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Lalu apa yang salah? Salah satu hal penting yang sering terlewat, justru adalah sesuatu yang sangat sederhana, memahami siapa pembelimu sebenarnya. Ini adalah trik pertama yang sangat mendasar, tapi efeknya bisa sangat luar biasa. Kalau kamu benar-benar tahu siapa pembelimu, seperti apa kebiasaan mereka, apa yang mereka suka, jam berapa mereka datang, kenapa mereka memilih produkmu, dan apa yang membuat mereka enggan kembali, maka kamu bisa mengubah arah usahamu dengan lebih cerdas. Banyak pengusaha kecil berpikir bahwa semua orang adalah target pasar mereka. Padahal, kenyataannya tidak begitu. Misalnya kamu jualan nasi uduk di depan rumah. Apakah kamu menjual nasi uduk untuk semua orang? Tidak juga. Mungkin pembelimu kebanyakan adalah pekerja kantoran yang lewat pagi-pagi, atau anak sekolah yang mampir sebelum masuk kelas. Nah, dari situ kamu bisa mulai memetakan siapa sebenarnya pelanggan setiamu. Coba bayangkan kamu seperti seorang penjual di pasar tradisional. Setiap hari kamu lihat wajah-wajah yang sama datang ke lapakmu. Ada ibu-ibu yang suka menawar, ada bapak-bapak yang hanya mampir kalau ada diskon, ada juga anak muda yang lebih suka beli kalau kamu promosi lewat media sosial. Setiap jenis pembeli ini punya karakter yang berbeda-beda. Dan kalau kamu bisa membaca mereka dengan baik, maka kamu akan tahu bagaimana cara melayani mereka dengan tepat. Misalnya, kalau kamu tahu pelangganmu paling banyak datang jam 7 pagi, maka kamu harus siap buka lebih awal. Jangan malah baru buka jam 8. Atau kalau kamu tahu pelanggan lebih suka beli 2 barang sekaligus karena ada diskon, maka kamu bisa bikin promo, beli 2 gratis 1, yang disesuaikan dengan kebiasaan mereka. Hal-hal kecil seperti itu kelihatannya sepele, tapi bisa sangat berpengaruh pada omzet. Ada satu kisah menarik tentang seorang penjual es buah di pinggir jalan. Awalnya dia jualan seperti biasa, buka jam 10 pagi sampai sore. Tapi dia perhatikan, pembelinya banyak yang datang pas istirahat siang, sekitar jam 12. Sayangnya, seringkali es buahnya belum siap sepenuhnya saat itu. Akhirnya dia mulai ubah jam produksinya. Dia mulai persiapan sejak pagi-pagi sekali, jadi saat jam makan siang, es buahnya sudah siap dan dingin. Hasilnya, penjualannya naik hampir 2 kali lipat hanya karena dia mengikuti kebiasaan pembelinya. Ada juga seorang penjual jilbab online yang awalnya asal posting barang di media sosial. Tapi setelah dia perhatikan lebih dalam, dia sadar bahwa kebanyakan pembelinya adalah ibu-ibu muda yang aktif di media sosial malam hari, setelah anak-anak mereka tidur. Maka dia mulai rajin posting dan live streaming di atas jam 9 malam. Efeknya luar biasa. Jumlah penonton naik, dan pembelian pun ikut meningkat. Memahami pembeli tidak selalu harus pakai survei mahal. Kamu bisa mulai dari mengamati. Duduklah sejenak dan perhatikan siapa saja yang datang. Tanyakan hal-hal kecil seperti, biasanya beli untuk siapa? Atau, suka rasa yang mana? Dari jawaban-jawaban itu, kamu akan tahu pola mereka. Kamu bisa catat dalam buku kecil, atau cukup kamu ingat di kepala. Tentu saja, memahami pembeli juga butuh kesabaran. Karena tidak semua orang mau terbuka langsung. Tapi seiring waktu, kalau kamu ramah, kamu akan jadi seperti teman bagi mereka. Dan dari situ, kamu akan punya gambaran jelas siapa sebenarnya yang membeli produkmu. Dan kalau kamu sudah tahu siapa pembelimu, maka kamu juga akan tahu harus bicara dengan cara seperti apa. Bahasamu akan jadi lebih nyambung. Promomu akan lebih mengena. Misalnya kamu tahu pelangganmu kebanyakan anak muda, maka gaya bahasamu pun bisa disesuaikan. Tapi kalau pelangganmu lebih banyak ibu rumah tangga, maka kamu bisa gunakan pendekatan yang lebih hangat, lebih ke arah solusi rumah tangga. Ingatlah, dalam dunia usaha,
Berbicara dengan pelanggan yang tepat itu seperti menembak sasaran yang sudah terlihat jelas. Kemungkinan kena sasaran jauh lebih tinggi. Tapi kalau kamu menembak ke segala arah tanpa tahu kemana arah tembakannya, maka kemungkinan besar kamu akan buang-buang peluru. Begitu pula dengan usaha kecil. Kamu mungkin tidak punya modal besar. Kamu mungkin tidak punya iklan di televisi atau baliho besar. Tapi kamu punya sesuatu yang sangat berharga, hubungan dekat dengan pelanggan. Dan itulah yang harus kamu jaga dan pelihara. Jadi, trik pertama ini bukan soal strategi yang rumit, tapi soal kepekaan. Kepekaan melihat siapa yang berdiri di depan lapakmu. Kepekaan merespon siapa yang mampir di kolom komentar akun tokomu. Kepekaan membaca pesan-pesan singkat dari pelanggan yang tanya stok atau minta rekomendasi. Dari situ, kamu bisa mulai membangun usaha kecilmu dengan dasar yang kuat. Bukan hanya karena kamu punya produk bagus, tapi karena kamu tahu siapa yang membutuhkan produk itu dan bagaimana mereka membelinya. Dan saat kamu sudah memahami pembelimu, maka trik-trik berikutnya akan terasa jauh lebih mudah dijalankan. Karena kamu sudah punya pondasi kuat, kamu tahu kepada siapa kamu berbicara. Trik kedua yang tak kalah penting adalah tampil lebih profesional dari usaha kecil lain di sekitarmu. Banyak orang berpikir bahwa profesionalisme hanya milik usaha besar. Mereka membayangkan kantor ber-AC, seragam pegawai, sistem komputer yang rapi, dan pelayanan yang serba otomatis. Padahal, usaha kecil pun bisa tampil profesional, bahkan hanya dari hal-hal yang sangat sederhana. Coba kita ambil contoh warung kecil yang menjual kopi sachet, gorengan, dan makanan ringan. Ada dua warung di gang yang sama. Warung pertama tampak berantakan, barang-barangnya menumpuk tidak rapi, cat temboknya mengelupas, dan pelayannya sering sibuk sendiri dengan ponsel. Warung kedua justru sebaliknya. Meskipun kecil, tempatnya bersih, barang dagangan tertata, dan si pemilik selalu menyapa dengan senyum saat ada pelanggan datang. Mana yang kira-kira akan kamu pilih? Mayoritas orang akan memilih tempat yang terasa lebih profesional, lebih bersih, lebih ramah. Dan ini bukan soal besar kecilnya modal. Ini soal sikap. Menjadi profesional tidak selalu berarti harus mahal. Bahkan menyapu halaman depan warungmu setiap pagi adalah bentuk profesionalisme. Memberikan kembalian dengan senyum adalah bentuk profesionalisme. Menulis daftar harga dan menempelkannya di dinding, agar pembeli tidak bingung, juga bagian dari profesionalisme. Usaha kecil seringkali diabaikan karena terlihat biasa saja. Tapi kalau kamu bisa menampilkan citra yang sedikit lebih unggul, sedikit lebih rapi, sedikit lebih terpercaya, maka kamu akan menonjol dibanding pesaing lain. Dan disitulah peluang besar mulai terbuka. Coba bayangkan kamu datang ke warung kelontong yang mencatat pembelianmu di buku kecil, lalu memberikan nota sederhana setiap kali kamu belanja. Walaupun itu cuma tulisan tangan, kamu akan merasa bahwa tempat itu punya sistem. Dan itu membuatmu merasa dihargai sebagai pelanggan. Kesan pertama sangat menentukan. Jangan sampai hanya karena kita usaha kecil, kita membiarkan tempat usaha kita terlihat semrawut. Justru karena kita kecil, kita harus menciptakan kesan yang besar. Kesan yang menunjukkan bahwa kita serius menjalankan usaha ini. Bahkan di dunia online pun, profesionalisme sangat menentukan. Foto produk yang terang, keterangan yang jelas, respons yang cepat di pesan pribadi, semua itu adalah bentuk profesionalisme. Dan pelanggan akan dengan mudah membedakan mana penjual yang serius dan mana yang asal-asalan. Trik ini juga berlaku dalam cara berpakaian saat melayani. Tidak harus pakai jas atau kemeja, tapi cukup berpakaian rapi, bersih, dan sopan. Pakaian juga mempengaruhi kepercayaan. Bayangkan kamu disambut oleh penjual yang terlihat seperti baru bangun tidur. Dibandingkan dengan penjual yang meskipun sederhana, tapi wajahnya segar dan pakaiannya bersih, tentu kamu akan merasa lebih nyaman di tempat yang kedua. Jangan remehkan pula cara menjawab pertanyaan pelanggan. Banyak usaha kecil yang justru kehilangan pembeli karena cara menjawabnya kurang sopan atau terlalu singkat. Padahal dengan jawaban yang ramah dan informatif, pelanggan bisa merasa lebih yakin untuk membeli. Semua ini memang tampak kecil, tapi ingat, keberhasilan usaha kecil bukan hanya ditentukan oleh apa yang dijual, tapi juga bagaimana cara menjualnya. Dan cara menjual itu sangat erat hubungannya dengan kesan profesional yang kamu bangun. Jadi, kalau kamu mau usahamu naik kelas,
Mulai dari sekarang pastikan usahamu tampil seprofesional mungkin. Bukan karena kamu pura-pura jadi besar, tapi karena kamu menunjukkan keseriusan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap pelanggan. Dan ketika pelanggan merasa dihargai, maka mereka akan datang kembali. Bahkan mungkin, mereka akan merekomendasikan usahamu ke orang lain. Dan dari situlah pertumbuhan usaha kecil mulai terjadi, dari kesan pertama yang baik, dari pelayanan yang sopan, dan dari cara kerja yang menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar coba-coba, tapi sungguh-sungguh ingin berkembang. Trik ketiga adalah, biasakan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Banyak pelaku usaha kecil merasa bahwa pencatatan keuangan itu hanya penting kalau usahanya sudah besar. Padahal justru usaha kecil yang paling butuh kedisiplinan soal ini. Karena saat modal terbatas, dan keuntungan pun masih kecil, setiap rupiah punya arti besar. Bayangkan kamu punya warung kecil. Setiap pagi kamu belanja bahan, sore harinya kamu terima uang dari pembeli. Tapi karena sibuk melayani, kamu tidak mencatat apapun. Lalu akhir bulan tiba. Uang di tangan tinggal sedikit. Padahal kamu merasa sudah berjualan dengan baik. Uangnya kemana? Tanpa pencatatan, kamu seperti berjalan di lorong gelap tanpa senter. Kamu bisa berjalan, tapi tidak tahu kemana arahmu, atau apa yang ada di depanmu. Pencatatan itu seperti cahaya. Ia menunjukkan apakah kamu benar-benar untung atau sebenarnya rugi tapi tidak sadar. Kamu tidak perlu alat canggih atau aplikasi mahal. Buku tulis biasa pun cukup. Buat saja 2 kolom sederhana. 1 untuk pemasukan, 1 untuk pengeluaran. Setiap kali ada transaksi, tulis. Termasuk kalau kamu ambil stok untuk kebutuhan pribadi, itu juga dicatat. Kenapa? Karena itu tetap mengurangi barang daganganmu. Ada banyak usaha kecil yang tampak ramai, tapi ternyata rugi. Karena mereka tidak sadar, biaya operasionalnya diam-diam menggerogoti keuntungan. Mungkin karena terlalu sering memberi utang tanpa catatan. Atau terlalu sering boros di belanja barang yang ternyata lambat laku. Dengan mencatat, kamu mulai bisa membaca pola. Kamu tahu hari apa yang paling laris. Kamu tahu produk mana yang paling cepat habis. Dan kamu bisa rancang promosi atau belanja barang sesuai data, bukan cuma berdasarkan perasaan. Coba bayangkan kamu seperti petani. Setiap musim tanam, ia mencatat jenis benih yang dipakai, kapan mulai menanam, berapa panen yang dihasilkan. Dari catatan itu, tahun berikutnya dia bisa memutuskan, apakah harus ganti pupuk atau ubah pola tanam? Begitu pula kamu sebagai pengusaha kecil. Tanpa catatan, kamu cuma bisa menebak-nebak. Catatan ini juga berguna kalau suatu saat kamu ingin mengajukan bantuan modal. Banyak lembaga keuangan atau koperasi yang siap bantu usaha kecil, asalkan mereka bisa melihat bahwa kamu punya manajemen yang rapi. Dan pencatatan adalah bukti pertamamu. Pencatatan juga melatihmu untuk berpikir panjang. Kamu jadi lebih bijak saat akan mengeluarkan uang. Kamu mulai bertanya, apakah ini pengeluaran yang penting? Apakah ini bisa ditunda? Apakah ini bisa diganti dengan solusi lain yang lebih murah tapi tetap berkualitas? Bahkan pencatatan sederhana bisa membuka jalan menuju strategi yang lebih besar. Misalnya kamu sadar bahwa ada pelanggan yang sering beli dalam jumlah besar. Lalu kamu berpikir, mungkin kamu bisa sediakan sistem pemesanan dalam jumlah grosir dengan diskon tertentu. Dan itu hanya mungkin kalau kamu punya data. Banyak yang mengira pencatatan keuangan itu cuma untuk menghitung laba. Padahal lebih dari itu. Catatan membuatmu tahu di mana posisi usahamu hari ini. Apakah sedang menanjak? Apakah sedang menurun? Atau malah stagnan? Dan ketika kamu sudah terbiasa mencatat, kamu akan merasa aneh jika tidak melakukannya. Karena kamu akan merasa seperti kehilangan kontrol. Kamu tidak tahu pasti barangmu habis karena laku atau karena rusak. Kamu tidak tahu uangmu habis karena belanja, atau karena ada kesalahan hitung. Ingat, bukan hanya perusahaan besar yang butuh akuntansi. Usaha kecilmu juga butuh. Walaupun kamu hanya jualan di depan rumah, walaupun hanya lewat daring, atau walaupun kamu sendiri yang pegang semua, catatan itu tetap penting. Pencatatan yang baik bukan hanya soal angka, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa setiap usaha, sekecil apapun, layak dikelola dengan serius. Dan dari situ,
Kamu bisa melihat gambaran besarnya, bagaimana cara mengembangkan usaha dengan langkah yang tepat. Trik keempat adalah, jangan hanya menjual barang atau jasa, tapi ciptakan pengalaman. Coba kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu membeli sesuatu dan merasa puas bukan hanya karena produknya bagus, tapi karena seluruh proses membelinya terasa menyenangkan? Bisa jadi karena penjualnya ramah. Mungkin tempatnya bersih dan wangi. Atau mungkin kamu diberi bonus kecil yang tidak kamu sangka. Hal-hal seperti ini menciptakan pengalaman. Dan pengalaman itu seringkali lebih diingat daripada produknya sendiri. Banyak pelaku usaha kecil hanya fokus pada apa yang mereka jual. Tapi lupa bahwa cara menjual pun punya nilai yang sangat besar. Pelanggan bukan hanya membeli produk, tapi mereka juga membeli rasa. Rasa nyaman, rasa dihargai, rasa diperhatikan. Misalnya kamu punya usaha cuci motor. Kalau kamu hanya fokus pada cepatnya proses mencuci, kamu memang bisa melayani lebih banyak pelanggan. Tapi kalau kamu tambahkan sentuhan kecil, seperti menyapa dengan senyum, menyediakan tempat duduk bersih sambil menunggu, atau memberikan parfum motor gratis di akhir, itu semua akan membuat pelangganmu merasa lebih dihargai. Pelanggan akan merasa bahwa mereka tidak hanya mencuci motor, tapi juga menikmati pelayanan yang menyenangkan. Dan inilah yang akan membuat mereka kembali lagi. Bahkan tanpa kamu minta, mereka akan merekomendasikan tempatmu ke teman-teman mereka. Pengalaman itu juga bisa hadir dari cerita. Misalnya kamu jualan roti kukus. Di bungkusnya kamu tuliskan cerita bahwa resep roti ini warisan dari nenekmu di kampung. Cerita itu membuat pembeli merasa terhubung. Mereka merasa sedang membeli sesuatu yang punya nilai lebih, bukan sekadar roti. Bahkan dari hal sekecil ucapan terima kasih pun bisa menjadi pengalaman. Bayangkan pembeli membuka bungkus produkmu dan di dalamnya ada kartu kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah mendukung usaha kecil kami." Kata-kata sederhana, tapi bisa sangat menyentuh hati. Atau bayangkan kamu menjual secara online. Pelanggan memesan lewat pesan singkat, dan kamu membalas dengan nada sopan, ramah, dan cepat. Kamu bantu mereka memilih. Kamu sabar menjawab pertanyaan, dan setelah mereka selesai belanja, kamu ucapkan terima kasih dengan tulus. Itu semua adalah pengalaman. Banyak usaha kecil gagal berkembang karena terlalu kaku. Mereka menganggap pembeli hanyalah pembeli. Tapi usaha kecil yang tumbuh cepat, biasanya memperlakukan pelanggan seperti tamu istimewa. Ingatlah, orang akan melupakan harga, akan melupakan produk, tapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka saat berinteraksi dengan usahamu. Jadi cobalah lihat sekeliling. Coba kamu tanyakan ke diri sendiri, apakah pelangganmu hanya datang dan pergi? Atau mereka pulang dengan senyum karena merasa dilayani dengan tulus? Kalau kamu bisa membuat pelanggan tersenyum, maka kamu sudah menciptakan pengalaman. Dan pengalaman itulah yang akan membawa usahamu naik kelas. Trik kelima adalah, manfaatkan kekuatan promosi dari mulut ke mulut. Kalau kamu pikir promosi itu selalu butuh uang, maka kamu perlu tahu bahwa salah satu promosi paling kuat justru tidak butuh biaya besar. Namanya promosi dari mulut ke mulut. Ini bukan sekadar orang membicarakan usahamu, tapi mereka membicarakannya karena merasa puas, merasa terkesan, dan merasa yakin. Bayangkan seorang ibu yang baru saja beli makanan ringan dari warungmu. Karena rasa dan pelayanannya memuaskan, begitu dia pulang ke rumah, dia langsung cerita ke tetangganya. "Bu, coba deh beli di warung pojok sana. Enak banget, orangnya juga ramah." Satu kalimat sederhana itu bisa mendatangkan pelanggan baru. Lalu pelanggan baru itu, kalau puas, akan cerita lagi ke orang lain. Promosi dari mulut ke mulut itu seperti bola salju. Dimulai dari yang kecil, tapi lama-lama membesar dengan sendirinya. Dan yang membuatnya berbeda dari iklan biasa adalah, promosi ini datang dari hati, bukan dari ajakan komersial. Tapi, bagaimana cara membangun promosi semacam ini? Pertama, kamu harus pastikan bahwa pelayananmu benar-benar memuaskan. Orang hanya mau bercerita kalau mereka punya pengalaman yang baik. Kalau pelayananmu setengah hati, atau produkmu asal-asalan, maka bukan pujian yang mereka sebarkan, tapi keluhan. Dan itu juga menyebar, tapi ke arah yang salah. Kedua, berikan kejutan-kejutan kecil yang membuat pelanggan ingin bercerita. Misalnya kamu jual minuman dingin, lalu kamu beri bonus satu sedotan lucu atau tutup gelas yang ada ucapan motivasinya. Hal kecil,
tapi membuat pelanggan merasa diperhatikan. Dan mereka akan senang menceritakan pengalaman itu ke orang lain. Ketiga, jangan ragu minta bantuan pelanggan untuk merekomendasikan usahamu. Tapi jangan minta dengan cara memaksa. Lakukan dengan halus. Misalnya, setelah transaksi selesai, kamu bisa berkata, "Kalau cocok, jangan lupa cerita ke temannya, Bu." Kalimat itu ringan, tapi cukup menanamkan dorongan di benak mereka. Bahkan kamu juga bisa buat sistem sederhana, misalnya, bawa teman baru, dapat potongan Rp1.000. Atau, kalau pesan rame-rame, ada bonus 1 gratis. Dengan begitu, kamu mengajak pelanggan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan usahamu. Penting juga untuk selalu menjaga nama baik. Karena promosi dari mulut ke mulut ini sangat bergantung pada kepercayaan. Sekali saja pelanggan kecewa dan cerita ke orang lain, maka citramu bisa rusak. Jadi, jaga kualitas. Jaga kejujuran. Kalau ada kesalahan, segera minta maaf dan perbaiki. Coba kamu bayangkan kamu adalah pembeli. Kamu pasti lebih percaya pada rekomendasi dari teman daripada dari iklan. Kalau ada temanmu bilang, "Coba beli di sana, enak banget." Kamu lebih cenderung percaya dibanding iklan yang bilang, "Diskon besar-besaran." Karena kata temanmu datang dari pengalaman nyata. Itulah kekuatan mulut ke mulut. Kekuatan yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dibangun dengan kerja keras dan konsistensi. Dan yang menarik, promosi dari mulut ke mulut ini bisa terjadi di mana saja. Bukan cuma di lingkungan sekitar. Di era media sosial, pelanggan bisa bercerita lewat status, komentar, video, atau foto. Kalau mereka puas, mereka bisa langsung posting. Baru aja beli di sini, pelayanannya mantap. Dan satu postingan itu bisa dilihat puluhan, bahkan ratusan orang. Jadi jangan remehkan kekuatan satu pelanggan. Karena satu pelanggan yang puas bisa menjadi juru bicaramu ke dunia luar. Kalau kamu ingin usahamu naik kelas, jangan hanya berpikir soal jualan. Pikirkan bagaimana caranya membuat pelanggan bangga telah membeli darimu. Bangga bercerita tentang usahamu. Dan itu hanya bisa tercapai jika kamu serius dalam membangun hubungan, bukan hanya transaksi. Dan saat kamu berhasil melakukannya, kamu tidak hanya mendapatkan pelanggan tetap. Kamu mendapatkan pendukung. Pendukung yang akan terus membawa namamu dari satu telinga ke telinga lainnya. Dan itu adalah promosi paling murah, paling jujur, dan paling kuat yang pernah ada. Trik keenam adalah, fokus pada satu hal dulu, baru berkembang perlahan. Banyak usaha kecil yang gagal bukan karena mereka kurang semangat, tapi karena mereka terlalu terburu-buru ingin besar. Baru saja usaha 1 bulan, sudah ingin buka cabang. Baru saja laku 1 produk, sudah ingin jualan 5 macam sekaligus. Padahal, kunci dari usaha kecil yang bisa naik kelas adalah fokus. Fokus itu seperti mengasah pisau. Kalau kamu mengasah banyak pisau sekaligus, semuanya akan tumpul. Tapi kalau kamu asah 1 pisau terus-menerus, lama-lama tajamnya bisa memotong apapun. Begitu juga dengan usaha. Kalau kamu terlalu banyak pecah perhatian, kamu akan kehilangan arah. Coba perhatikan tukang bakso keliling yang sukses. Mereka biasanya tidak menjual terlalu banyak macam. Fokus pada rasa, kualitas, dan pelayanan. Dari situ mereka membangun nama. Setelah puluhan pelanggan tetap terbentuk, barulah mereka menambah varian baru atau memperluas area jualannya. Masalah yang sering terjadi adalah pelaku usaha terlalu cepat merasa bosan. Baru 1 minggu jualan gorengan, lalu lihat orang lain jual minuman kekinian, langsung ingin ikut. Belum sempat mengakar di satu bidang, sudah pindah ke bidang lain. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar berkembang. Fokus bukan berarti stagnan. Fokus berarti kamu memberi perhatian dan energi penuh pada satu hal sampai hal itu benar-benar kuat. Setelah kuat, barulah kamu kembangkan ke hal lain. Seperti membangun rumah, kamu harus pastikan pondasinya kokoh dulu sebelum membangun lantai 2. Kalau kamu jualan online dan sekarang fokus pada jilbab, ya fokus dulu. Pelajari pasar jilbab. Pelajari tren warna, ukuran, bahan, cara promosi. Jadilah ahli kecil di bidang itu. Setelah kamu benar-benar kuat, punya pelanggan tetap dan sistem yang rapi, baru kamu bisa tambah produk lain, misalnya gamis atau aksesoris.
Begitu juga dengan warung makan. Jangan langsung ingin semua tersedia. Hari ini jual ayam geprek, es teh, nasi goreng, mie ayam, burger, dan martabak sekaligus. Ini bisa membuat kualitas jadi berantakan. Fokuslah dulu pada satu menu andalan. Jadikan itu ikon. Kalau pelanggan sudah kenal dan kembali lagi hanya karena satu menu itu, berarti kamu sudah berhasil. Fokus juga membuat kamu lebih hemat. Karena kamu tidak perlu stok terlalu banyak barang berbeda. Kamu juga tidak perlu belajar terlalu banyak hal sekaligus. Dan yang lebih penting, pelanggan akan lebih mudah mengenalmu. Bayangkan kamu adalah pelanggan. Kamu lewat di depan dua warung. Warung pertama punya spanduk besar bertuliskan, sedia segalanya. Makanan, minuman, bensin, pulsa, alat tulis, dan fotokopi. Warung kedua hanya bertuliskan, ayam geprek pedas juara. Warung mana yang lebih meyakinkan untuk beli ayam geprek? Pelanggan lebih suka datang ke tempat yang punya spesialisasi. Mereka merasa lebih aman, lebih yakin. Karena fokus menandakan keseriusan. Tapi memang, butuh kesabaran. Butuh kemampuan menahan diri. Kamu akan tergoda melihat tren. Kamu akan merasa tertinggal saat lihat orang lain seperti lebih cepat maju. Tapi ingat, pohon yang akarnya dalam akan lebih kuat menahan badai. Sedangkan yang tumbuh cepat tapi akarnya dangkal, mudah tumbang. Fokus juga membuatmu lebih mudah mengevaluasi. Kalau kamu hanya jual satu jenis produk, kamu bisa tahu dengan jelas apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kamu bisa eksperimen rasa, bentuk, harga, atau cara promosi. Hasilnya bisa kamu ukur. Tapi kalau kamu jual banyak hal sekaligus, kamu tidak akan tahu yang mana sebenarnya yang disukai pelanggan. Dan terakhir, fokus membuatmu lebih siap untuk berkembang. Karena saat kamu sudah kuat di satu bidang, maka menambah bidang lain akan terasa lebih ringan. Kamu sudah punya sistem, pelanggan, dan pengalaman. Jadi ekspansi usahamu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang sudah waktunya. Jadi mulai sekarang, lihat kembali usahamu. Apa yang sebenarnya ingin kamu fokuskan? Mana yang paling kamu kuasai? Mana yang paling kamu nikmati? Mulailah dari situ. Lakukan dengan sepenuh hati. Jangan terburu-buru. Karena setiap usaha besar yang kamu lihat hari ini, dulunya juga dimulai dari satu langkah kecil yang dikerjakan dengan fokus luar biasa. Trik ketujuh adalah, jangan alergi belajar dari usaha lain, bahkan dari pesaingmu sendiri. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa minder saat melihat usaha lain yang sudah lebih besar atau lebih sukses. Ada juga yang merasa kesal ketika usaha sebelah kelihatan lebih ramai. Tapi kalau kamu bisa ubah cara pandangmu, maka kamu akan sadar, usaha orang lain bukan ancaman, tapi sumber pelajaran. Coba kamu perhatikan pedagang kaki lima di pinggir jalan. Ada yang selalu ramai, ada juga yang sepi. Kalau kamu hanya duduk dan iri, kamu tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mau memperhatikan lebih dalam, kamu bisa melihat perbedaan. Mungkin dia lebih cepat melayani. Mungkin dagangannya lebih rapi. Mungkin cara menyapanya lebih bersahabat. Dari situ kamu belajar. Belajar dari pesaing bukan berarti meniru secara buta. Tapi kamu bisa ambil hal-hal yang baik. Lalu kamu sesuaikan dengan karakter usahamu sendiri. Seperti petani yang melihat sawah tetangganya lebih subur. Dia tidak langsung pindah ke sawah itu, tapi dia cari tahu, mungkin tetangganya pakai pupuk berbeda. Mungkin waktunya menyiram lebih tepat. Dari situ dia belajar dan menerapkan di lahannya sendiri. Di dunia usaha, tidak ada yang benar-benar baru. Semua berkembang karena saling mengamati dan berinovasi. Bahkan perusahaan besar pun terus mempelajari strategi pesaingnya. Bukan untuk menjiplak, tapi untuk menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Belajar juga bisa dari usaha yang tidak sejenis. Misalnya kamu punya usaha laundry. Bukan berarti kamu hanya belajar dari sesama laundry. Kamu bisa belajar dari rumah makan tentang bagaimana mereka menyapa pelanggan. Kamu bisa belajar dari toko kosmetik soal cara penataan ruang agar terlihat nyaman. Kamu bisa belajar dari bengkel soal ketepatan waktu. Kita hidup di zaman di mana informasi sangat mudah didapat. Kamu bisa belajar dari video orang lain, dari artikel, dari kisah-kisah sukses yang dibagikan di media sosial.
Bahkan kamu bisa bertanya langsung, dengan sikap yang rendah hati. Dan kebanyakan pelaku usaha senang berbagi, selama kamu datang dengan niat baik. Kamu juga bisa belajar dari kegagalan usaha lain. Misalnya kamu tahu ada usaha warung sembako di dekat rumah yang tutup. Coba cari tahu kenapa. Apakah karena kurang promosi? Apakah karena terlalu banyak utang piutang? Atau karena stok tidak terjaga? Belajar dari kegagalan orang lain jauh lebih murah daripada menunggu gagal sendiri. Yang penting dalam proses belajar ini adalah sikap. Jangan merasa paling tahu. Jangan merasa paling benar. Karena saat kamu berhenti belajar, kamu sedang memberi ruang kepada pesaingmu untuk melangkah lebih jauh. Belajar itu juga bukan hanya soal teknik dagang, tapi juga soal sikap, soal semangat, soal cara berpikir. Mungkin kamu lihat ada penjual sayur yang setiap hari selalu senyum, meskipun hujan deras dan sepi pembeli. Sikap itu bisa kamu tiru. Keteguhan hatinya bisa kamu jadikan inspirasi. Karena di balik keberhasilan, ada kekuatan mental yang tidak kelihatan tapi sangat berpengaruh. Belajar itu tanda kamu siap naik kelas. Seperti anak sekolah yang rajin bertanya, rajin membaca, dan rajin mengamati. Usaha kecilmu juga begitu. Kalau kamu ingin naik kelas, kamu harus punya semangat belajar yang tinggi. Dan jangan takut merasa tertinggal. Setiap usaha punya waktu bertumbuhnya sendiri. Yang penting kamu terus bergerak, terus mencari tahu, terus memperbaiki diri. Hari ini kamu belajar satu hal, besok kamu praktikan. Lusa kamu evaluasi. Dan dari proses itu, pelan-pelan usahamu akan jadi lebih kuat. Belajar tidak akan membuatmu kehilangan apa-apa. Justru sebaliknya. Ia akan menambah ilmu, menambah wawasan, menambah strategi. Dan yang lebih penting, belajar membuat kamu tetap rendah hati. Karena kamu sadar bahwa dunia usaha itu luas, dan kamu tidak sendirian di dalamnya. Jadi mulai sekarang, buka matamu, buka telingamu, dan buka hatimu. Amati sekelilingmu. Tanya kalau perlu. Catat hal-hal yang menarik. Lalu praktikan. Karena dari situlah usaha kecilmu akan menemukan jalannya sendiri menuju pertumbuhan yang nyata. Trik ke-8 adalah, jangan malas membangun hubungan dengan pelanggan secara pribadi. Banyak orang mengira bahwa hubungan antara penjual dan pembeli itu cukup sebatas transaksi. Uang ditukar barang, selesai. Tapi kalau kamu ingin usahamu naik kelas, kamu harus mulai membangun yang lebih dari sekadar jual-beli. Bangunlah hubungan. Hubungan itu berarti kamu tahu siapa pelangganmu. Kamu ingat wajahnya. Kamu hafal kebiasaannya. Kamu tahu bahwa Bu Sari suka keripik yang pedasnya sedang saja. Kamu tahu Pak Anto biasanya beli hari Sabtu, karena itu hari gajian. Dan kamu tahu bahwa anak kecil yang datang sambil pegang uang 2.000 biasanya beli es mambo rasa stroberi. Hal-hal seperti itu terdengar sederhana, tapi sangat berarti. Bayangkan kamu datang ke sebuah warung, dan pemiliknya langsung menyapamu. Wah, Bu Ani, biasa ya, beli beras 1 kilo dan minyak goreng. Rasanya hangat. Rasanya dihargai. Rasanya seperti pulang, bukan sekadar belanja. Ketika kamu membangun hubungan seperti itu, pelangganmu tidak akan mudah pindah ke tempat lain, meskipun di luar sana ada harga lebih murah. Karena mereka merasa ada ikatan. Merasa nyaman. Merasa punya kedekatan. Usaha kecil punya keunggulan yang tidak dimiliki toko besar, kedekatan emosional. Dan itu senjata yang sangat ampuh. Tapi sayangnya, banyak usaha kecil yang justru tidak memanfaatkannya. Jangan hanya duduk menunggu pelanggan. Ajak mereka bicara. Tanya kabar anaknya. Tanya apakah barang minggu lalu cocok. Tunjukkan bahwa kamu tidak hanya peduli pada uang mereka, tapi juga pada mereka sebagai manusia. Hubungan seperti ini juga membuat kamu lebih dipercaya. Misalnya kamu sesekali menawarkan barang baru. Karena kamu sudah kenal dan dipercaya, mereka akan lebih terbuka. Bahkan mungkin mereka akan bilang, kalau Mas yang bilang, saya percaya. Itu bentuk dari hubungan yang sudah terbangun. Hubungan juga menciptakan loyalitas. Pelanggan yang punya hubungan emosional denganmu akan lebih sabar ketika kamu sedang kehabisan stok. Mereka akan memaklumi ketika ada sedikit kesalahan. Mereka tidak akan buru-buru marah, karena mereka tahu siapa kamu.
Tapi hubungan tidak tumbuh sendiri. Harus dirawat, harus dilatih, harus dimulai dari niat untuk benar-benar peduli. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Tersenyum saat menyapa, menatap mata saat berbicara, tidak sibuk dengan ponsel saat melayani, mendoakan hal baik untuk pelanggan di akhir transaksi. Semoga sehat terus ya, Bu. Kalimat pendek, tapi penuh makna. Kalau kamu jualan secara daring, kamu tetap bisa membangun hubungan. Jangan hanya kirim barang, lalu diam. Tanyakan setelah barang diterima, apakah cocok? Apakah ada yang kurang? Simpan nama pelangganmu. Saat kamu ada promo, kirimkan pesan pribadi. Bukan broadcast yang dingin, tapi pesan yang menyebut nama mereka. Halo, Mbak Rina. Kami lagi ada diskon spesial untuk pelanggan lama. Loh, kalau kamu konsisten melakukan ini, lama-lama kamu akan punya komunitas kecil. Komunitas pelanggan yang setia. Dan pelanggan yang setia itu lebih bernilai daripada 1000 pelanggan baru yang hanya belanja sekali lalu hilang. Membangun hubungan itu memang tidak instan. Tapi hasilnya jangka panjang. Seperti menanam pohon. Awalnya hanya benih kecil. Tapi kalau kamu siram dan rawat, suatu hari dia akan tumbuh rindang. Dan kamu bisa berteduh di bawahnya, menikmati hasilnya. Jadi jangan buru-buru menjual. Buru-burulah menjalin kedekatan. Karena dalam dunia usaha, orang lebih suka membeli dari orang yang mereka kenal dan mereka suka. Dan itu tidak bisa digantikan oleh harga murah atau iklan besar. Trik ke-9 adalah, rawat konsistensi, meskipun hasil belum langsung kelihatan. Ini mungkin salah satu trik yang paling berat dijalani. Karena konsistensi itu tidak kelihatan indah di awal. Tidak memberi pujian cepat. Tidak menghadirkan hasil instan. Tapi tanpa konsistensi, semua usaha yang kamu bangun akan berhenti di tengah jalan. Banyak pelaku usaha kecil semangatnya menggebu di awal. Mereka bangun pagi lebih awal, promosi dengan rajin, melayani dengan sepenuh hati. Tapi begitu hasil belum sesuai harapan, perlahan semangatnya turun. Mulai jarang buka toko, mulai malas menyapa pelanggan, mulai berpikir untuk berhenti. Padahal, dalam dunia usaha, waktu adalah bagian dari proses. Seperti petani yang menanam padi. Setelah menabur benih, dia tidak langsung duduk berharap hasil besok panen. Dia sabar menyiram, menyiangi rumput, dan menunggu masa panen tiba. Usaha kecilmu pun seperti itu. Ia butuh waktu untuk tumbuh. Butuh waktu untuk dikenal, dan butuh waktu untuk kuat. Konsistensi adalah bukti keseriusan. Dan pelanggan bisa merasakannya. Coba bayangkan kamu pelanggan. Kamu mau beli gorengan di warung langgananmu. Tapi minggu ini buka, minggu depan tutup. Kadang pagi buka, kadang siang baru ada. Kadang lengkap, kadang kosong. Lama-lama kamu akan mencari tempat lain. Karena kamu butuh kepastian. Dan itu hanya bisa kamu temukan dari penjual yang konsisten. Konsistensi juga menumbuhkan kepercayaan. Bahkan meski hasilmu belum maksimal, selama kamu konsisten hadir, konsisten melayani, orang akan mulai percaya. Mereka melihat kesungguhanmu. Dan itu menciptakan nilai. Usaha kecil yang naik kelas bukan karena dia langsung viral, tapi karena dia terus hadir. Terus berproses. Terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Masalahnya, banyak yang terlalu fokus pada hasil. Hari ini promosi, besok langsung ingin laku banyak. Kalau tidak terjadi, langsung kecewa. Padahal promosi itu seperti menabur benih. Kadang butuh seminggu untuk tumbuh. Kadang butuh sebulan. Tapi kalau kamu berhenti menyiram, maka benih itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Kalau kamu hari ini posting produk di media sosial, lalu besok tidak ada yang beli, jangan langsung menganggapnya gagal. Coba lagi, posting lagi, bangun pola. Jangan hanya muncul sesekali, karena algoritma pun menyukai yang rutin. Kalau kamu punya warung makan dan hari ini cuma laku 2 porsi, jangan langsung murung. Besok tetap buka, tetap layani dengan senyum. Karena bisa jadi yang 2 orang itu akan datang lagi, dan kali ini bawa temannya. Yang penting bukan seberapa cepat kamu berhasil, tapi seberapa lama kamu mampu bertahan.
Konsistensi juga melatih dirimu sendiri. Melatih kedisiplinan. Melatih kesabaran. Melatih ketangguhan. Karena dalam dunia nyata, naik kelas bukan soal seberapa pintar kamu, tapi seberapa tahan kamu menghadapi hari-hari sulit. Banyak orang berbakat tapi menyerah. Banyak usaha bagus yang tutup karena tidak sabar. Tapi usaha kecil yang biasa-biasa saja, kalau dikerjakan dengan konsisten, bisa mengalahkan yang besar tapi tidak fokus. Konsistensi juga menciptakan kebiasaan positif. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama jadi ringan. Awalnya harus dipaksa, tapi lama-lama jadi bagian dari hidup. Seperti orang yang tiap pagi lari 15 menit. Awalnya malas, tapi setelah sebulan, tubuhnya mulai mencarinya sendiri. Begitu juga kamu. Kalau hari ini terasa berat melayani hanya satu pelanggan, jangan kecil hati. Layanilah dengan sepenuh hati. Besok akan datang 2 orang. Lusa 3 orang. Dan tanpa kamu sadari, usahamu mulai dikenal. Semua itu karena kamu terus hadir. Terus memberi. Terus konsisten. Jadi kalau hari ini belum ada hasil besar, jangan langsung berpikir usahamu gagal. Mungkin kamu hanya perlu waktu lebih. Dan mungkin satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap berjalan. Langkah kecil yang terus diulang akan lebih jauh daripada langkah besar yang hanya dilakukan sekali. Trik ke-10 adalah, jangan hanya kerja, tapi bangun visi dan tujuan jangka panjang. Banyak usaha kecil yang tumbuh tanpa arah. Setiap hari hanya sibuk memenuhi kebutuhan harian. Yang penting hari ini laku. Yang penting ada uang masuk. Tapi mereka tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya aku ingin membawa usahaku ini kemana? Padahal, punya visi itu penting. Sama seperti kapal yang berlayar. Tanpa arah, ia bisa mengapung kemana saja, tapi tak akan pernah sampai ke tujuan. Usaha kecil pun begitu. Kamu harus tahu apa impian jangka panjangmu. Mau jadi apa 5 tahun lagi? Mau dikenal sebagai apa di mata pelanggan? Mau usahamu tetap seperti ini terus? Atau tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar? Visi bukan angan-angan kosong. Visi adalah gambaran besar yang kamu percayai, dan yang memberi arah bagi setiap langkah kecilmu. Kalau kamu punya visi, kamu tidak akan mudah goyah saat hasil belum terlihat. Karena kamu tahu, semua ini bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Misalnya kamu punya usaha laundry. Hari ini mungkin baru melayani sekitar rumah. Tapi visimu bisa saja, dalam 5 tahun kamu punya 2 cabang, punya sistem antar jemput, dan dikenal sebagai laundry paling cepat dan bersih di wilayahmu. Dengan visi itu, setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini akan kamu sesuaikan dengan arah tujuan besarmu. Visi juga membentuk cara berpikirmu. Kamu tidak lagi berpikir pendek. Kamu mulai melihat keputusan dalam jangka panjang. Misalnya, kamu jadi rela menolak keuntungan cepat hari ini demi menjaga kualitas atau kepercayaan pelanggan. Karena kamu tahu, yang kamu bangun bukan sekadar keuntungan harian, tapi fondasi yang kuat untuk masa depan. Membangun visi membuat pekerjaanmu lebih bermakna. Setiap hari kerja keras terasa lebih ringan, karena kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Kamu tidak hanya jualan gorengan, kamu sedang membangun bisnis makanan lokal yang punya rasa otentik. Kamu tidak hanya jualan baju, kamu sedang memperkenalkan gaya khas yang nyaman dan terjangkau bagi banyak orang. Visi juga akan membuatmu terus belajar. Karena kamu sadar, untuk mencapai tujuanmu, kamu harus terus berkembang. Kamu tidak akan puas hanya dengan yang sekarang. Kamu akan terus bertanya, membaca, mengamati, mencoba hal baru. Karena kamu tahu, usaha yang ingin naik kelas harus terus bertumbuh. Dan yang paling penting, visi memberimu harapan. Saat hari terasa berat, saat penjualan sepi, saat semangat mulai turun, kamu bisa kembali melihat visimu. Mengingat lagi impianmu. Karena itu seperti cahaya kecil di ujung jalan. Memberimu alasan untuk terus melangkah. Tapi bagaimana caranya membangun visi? Caranya adalah dengan jujur pada dirimu sendiri. Tanya, apa sebenarnya yang ingin kamu capai lewat usaha ini? Apakah ingin mandiri secara finansial? Apakah ingin memberi lapangan kerja bagi orang di sekitar? Apakah ingin meninggalkan warisan yang baik untuk anak-anakmu nanti? Tulis visimu.
Tempel di tempat yang mudah kamu lihat. Bacalah setiap pagi. Ucapkan dengan keyakinan. Jadikan ia peta bagi langkahmu. Jangan takut punya visi besar, walaupun sekarang usahamu masih kecil. Karena semua usaha besar yang kamu lihat hari ini, dulunya juga dimulai dari gerobak, dari garasi, dari dapur rumah. Dan jangan lupa, bagikan visimu pada orang-orang terdekat, pada keluargamu, pada karyawanmu, jika kamu punya. Ajak mereka ikut percaya. Karena saat semua orang di sekitarmu memahami dan mendukung visimu, energi yang lahir akan luar biasa. Dengan visi, usaha kecilmu tidak lagi hanya soal jualan dan untung, tapi menjadi perjalanan bermakna yang kamu jalani dengan sadar, dengan semangat, dan dengan arah yang jelas. Setelah mendengar ke-10 trik tadi, mungkin sekarang kamu mulai menyadari satu hal penting, bahwa membangun usaha kecil itu bukan semata tentang untung dan rugi, tapi tentang perjalanan, tentang proses, tentang bagaimana kamu menumbuhkan sesuatu dari nol, dengan keyakinan, dengan kerja keras, dan dengan hati. Kamu tidak harus langsung besar, tidak harus langsung viral, tidak harus punya toko yang mewah atau alat yang canggih. Yang penting kamu punya niat yang lurus, langkah yang konsisten, dan keberanian untuk terus belajar. Karena dalam dunia usaha, bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling tahan. Yang bisa terus bertahan ketika yang lain mulai mundur. Yang bisa terus berdiri walaupun diterpa sepi. Yang tetap senyum melayani, meski belum banyak yang datang. Karena ia percaya bahwa setiap tetes keringat hari ini akan jadi pondasi untuk esok yang lebih cerah. Banyak orang hanya melihat hasil, tapi tidak melihat cerita di baliknya. Mereka melihat warung yang ramai, tapi tidak melihat berapa lama pemiliknya bangun subuh dan menahan rugi. Mereka melihat toko online yang punya ribuan pelanggan, tapi tidak tahu berapa malam pemiliknya bergadang menjawab pesan satu persatu. Mereka hanya melihat buah, tapi lupa bahwa ada akar yang harus ditanam dan dirawat lama sebelumnya. Usaha kecilmu, sesederhana apapun itu, punya potensi besar. Jangan remehkan kekuatan warung pinggir jalan. Jangan anggap sepele jualan keliling. Karena dari tempat-tempat kecil seperti itulah sering lahir cerita besar. Selama kamu jujur, sungguh-sungguh, dan terus bergerak, maka langkahmu sudah berada di jalur yang benar. Mungkin kamu masih berjalan pelan sekarang. Mungkin masih banyak tantangan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil, selama kamu ambil dengan penuh kesadaran dan arah yang jelas, akan membawamu mendekat ke titik yang kamu impikan. Jangan terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Kalau hari ini kamu lebih rapi dari kemarin, itu sudah kemajuan. Kalau hari ini kamu melayani lebih sabar daripada minggu lalu, itu sudah langkah ke depan. Dan setiap kemajuan kecil itu layak dirayakan. Ingat, kamu bukan hanya penjual. Kamu adalah pencipta nilai. Kamu adalah pelayan yang tulus. Kamu adalah pemimpi yang sedang membangun kenyataan. Dan setiap pelanggan yang kamu buat tersenyum, setiap produk yang kamu kemas dengan hati, itu semua adalah bagian dari warisan yang kamu bangun secara perlahan. Jadi jangan pernah meremehkan usahamu sendiri. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk bermimpi besar. Dunia ini sudah penuh dengan orang yang menyerah terlalu cepat. Tapi masih kekurangan orang yang bertahan cukup lama untuk melihat keajaiban kerja kerasnya sendiri. Teruslah bangun. Teruslah bertumbuh. Teruslah hadir. Karena usahamu, sekecil apapun hari ini, bisa menjadi besar esok hari. Asal kamu jaga, kamu rawat, dan kamu jalani dengan hati yang percaya. Dan siapa tahu, beberapa tahun dari sekarang, kamu akan menoleh ke belakang, tersenyum, dan berkata, "Ternyata aku bisa."